Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 7 Juni. Saya mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita menikmati berkat-berkat Tuhan lewat firman-Nya setiap hari. Amin. Pagi hari ini sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini buat kesempatan yang indah bagi kami. Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah senantiasa firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita penderitaan karena Kristus. Penderitaan karena Kristus. Penderitaan karena percaya kepada Kristus. Saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah perkataan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya di hari-hari yang terakhir sebelum Yesus ditangkap dan diadili. Dan ini menjadi satu peringatan yang penting bagi kita orang-orang percaya. Ini adalah suatu renungan yang sangat penting bagi kita yang mengikut Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Yesus hendak mempersiapkan murid-muridnya. Yesus hendak mempersiapkan orang-orang yang percaya, yang menghadapi penganiayaan karena percaya kepada Yesus. Murid-murid Yesus, kita yang percaya kepada Yesus, kita pasti berusaha menghindari penganiayaan itu. Kita hendak menghindari penderitaan itu, dan setiap kita pasti melakukan itu. Tetapi adakah kita bisa menghindari penderitaan itu karena percaya kepada Yesus? Seolah penderitaan itu akibat percaya kepada Yesus sudah menjadi pasangan hidup kita, saudara. Tetapi ada satu kepastian yang Yesus sampaikan di dalam penderitaan sekalipun, kita beroleh damai sejahtera, kita beroleh ketenangan, kita tidak panik, saudaraku. Nah, inilah yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Sekalipun kita ada dalam penderitaan, kita tidak akan panik. Jadi jangan takut, saudara, ketika kita akan menghadapi penderitaan. Ketika Alkitab mengatakan orang yang mengikut Tuhan akan mengalami banyak penganiayaan, jangan takut, saudara. Karena di dalam penganiayaan itu pun Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Justru di dalam damai sejahtera itulah kita semakin kuat. Amin. Kita seolah diberikan kemampuan. Kita seolah diberikan kekuatan ekstra. Dan kadang, saudara, penderitaan itu ketika kita membandingkan dengan kekuatan hidup kita, kekuatan kita sendiri, itu tidak mungkin kita bisa hadapi. Tetapi kenapa orang-orang percaya bisa menghadapi? Karena Roh Allah ada bersama dengan orang-orang percaya. Roh Allah yang memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang mengikut Tuhan. Kita melihat, saudara, bagaimana murid-murid Tuhan dianiaya. Mereka disalibkan, mereka ada yang dibuang, ada yang digoreng, saudara, hidup-hidup. Tetapi luar biasa iman mereka tidak menyangkal Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang firman Tuhan menjanjikan kepada kita, engkau akan mendapatkan damai sejahtera sekalipun di tengah penderitaan. Sekalipun di tengah penganiayaan akibat percaya kepada Yesus. Maka saudaraku, jangan takut. Amin. Percaya kepada Yesus, kita akan diberikan damai sejahtera. Ini janji Tuhan, ini janji firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Jadi kalau kita menderita, ketika kita mengalami penganiayaan karena kita berbuat dosa, karena kita berbuat salah, apakah itu dapat disebut sebuah pujian? Tidak. Tetapi ketika kita, karena kita berbuat baik, ketika kita melakukan firman Tuhan,
justru kita menghadapi penganiayaan, itu kasih karunia Tuhan. Makanya bersukacitalah. Bersukacitalah dalam penganiayaan itu. Walaupun itu tidak kita harapkan, walaupun kita berusaha untuk menghindarinya, tetapi jangan kita menghindari untuk tetap berbuat baik. Amin. Untuk kita tetap belajar melatih diri berbuat baik. Yang kedua, saudaraku, dikatakan sini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita terbatas. Kita membutuhkan Tuhan. Hanya itu saja, saudara. Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kita ini terbatas. Tanpa kekuatan Roh Tuhan kita tidak akan mampu. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang percaya kepada Yesus maka bebas dari penderitaan. Tetapi justru Tuhan memakai penderitaan itu untuk membentuk umatnya semakin sempurna. Bukankah kita juga mengatakan dalam pujian, bentuklah aku seperti bejana. Bentuklah aku seperti bejana yang berguna di hadapan Tuhan. Dibentuk itu tidak mudah, saudara. Karena memang harus bonyok-bonyok, saudaraku ya. Tetapi itu Tuhan izinkan untuk menyadarkan kita bahwa kita memang tidak berdaya, bahwa kita tidak punya kemampuan. Jadi jangan kita memegahkan diri, saudara. Jangan kita di dalam keberhasilan itu kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap merendahkan diri. Mari kita kuatkan hati kita. Tuhan izinkan itu terjadi bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan meninggalkan kita. Allah itu, firman Tuhan mengatakan, punya rancangan yang sangat mulia bagi setiap kita. Maka itu, saudaraku, bersyukurlah. Penderitaan karena Kristus itu sebuah anugerah bagi kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan biarlah renungan kami ini menguatkan iman percaya kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.